Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 4 April 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Ribuan jemaah Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar laksanakan salat tarawih perdana. Satu orang penumpang ditemukan tewas tenggelam akibat kecelakaan tabrakan kapal di Sulu. Seekor monyet berkeliaran dan kerap meneror warga di perumahan Nusa Tamalandrea Indah, Kota Makassar dievakuasi. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, ribuan jemaah Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar melaksanakan salat tarawih perdana. Pelaksanaan salat di masjid terbesar di kawasan timur Indonesia ini berlangsung dengan protokol kesehatan secara ketat, penggunaan masker dan pemeriksaan suhu tubuh saat hendak masuk. Pandemi COVID-19 telah melandai membuat ribuan jemaah Masjid Al-Markas Kota Makassar yang terletak di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Bontoala, akhirnya bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Pelaksanaan sholat tarawih ini berbeda dari tahun sebelumnya yang sudah tidak menerapkan jaga jarak, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti anjuran penggunaan masker dan pemeriksaan suhu saat hendak masuk masjid untuk sholat tarawih. Masjid Al-Markas Islami merupakan masjid terbesar di kawasan timur Indonesia. Setiap tahunnya menjadi tujuan umat muslim dalam beribadah sekaligus melakukan wisata religi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, banyak hal yang dilakukan umat muslim dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, seperti yang dilakukan oleh anak-anak TK dan rumah tahfiz Quran di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka meluapkan kegembiraan dengan melakukan pawai keliling menggunakan becak. Beginilah pawai yang dilakukan oleh Taman Kanak-kanak Al-Azizi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dengan pengawalan petugas Polantas, para pelajar didampingi guru dan sebagian orang tua melakukan pawai berkeliling kota menggunakan becak. Pawai dilakukan sebagai bentuk luapan kegembiraan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Penggunaan beca dalam pawai untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang alat transportasi yang bisa digunakan ke sekolah. Ini kegiatan tarhib Ramadan untuk menyambut bulan puasa. Jadi kita ingin membagikan kebahagiaan lah kepada masyarakat di Parepare. Untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwa menyambut Ramadan itu harus dengan bahagia, begitu ya. Sekaligus juga mengenalkan alat transportasi yang bisa, salah satunya yang bisa mereka gunakan yaitu becak. Pawai keliling ini pertama kali dilakukan sejak 2 tahun terakhir setelah pandemi. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah melakukan pencarian 1 kali 24 jam, tim SAR gabungan dibantu warga akhirnya menemukan 1 orang korban dari tabrakan kapal Joloro yang mengalami kecelakaan di Sungai Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu kemarin. Saat ditemukan pada Minggu pagi, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban pun sudah dievakuasi dan dikembalikan ke keluarganya. Setelah 1 kali 24 jam melakukan pencarian, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, serta TNI Polri pada Minggu pagi akhirnya berhasil menemukan 1 orang korban kecelakaan kapal Joloro yang sempat dinyatakan hilang. Korban tersebut bernama Alwi, 50 tahun, asal Pulau Salebo, Kabupaten Pangkep. Saat ditemukan oleh tim SAR gabungan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kecelakaan tabrakan sesama kapal Joloro di kawasan Sungai Pangkajene, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang terjadi pada Sabtu kemarin. 1 orang korban yang dicari dari 12 korban kemarin di perahu yang dimaksud, 12 orang korban terbalik atau tertabrak dengan longboat lain
dan 11 orang ditemukan, 1 orang yang dicari. Dan alhamdulillah yang dicari atas nama Alu ini umur 50 tahun. 2 hari kita cari dan hari ini kita temukan pada pukul 08.45 sekitar 100 meter dari LKK. Korban pun saat ini telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dikembalikan ke keluarga untuk selanjutnya dikebumikan. Selain mengevakuasi korban, sehari sebelumnya tim SAR bersama warga juga berhasil mengangkat bangkai kapal dan menurunkan tim penyelam untuk menyisir ke dalam sungai untuk mencari keberadaan korban. Diketahui pada Sabtu kemarin, 2 kapal Joloro asal Pulau Salebo dan Pulau Balanglompo terlibat tabrakan baut di Sungai Pangkajende sesaat setelah berbelanja kebutuhan pokok di pasar untuk persiapan selama Ramadan. Akibat peristiwa ini, 12 orang menjadi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, prihatin atas keluhan ibu-ibu rumah tangga atas hilangnya minyak goreng curah di pasar saat melakukan sidak ketersediaan bahan pangan komoditi hasil pertanian di bulan Ramadan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo langsung mendatangi pedagang dan pengecer minyak goreng curah di Pasar Terong, Makassar. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersebut langsung didatangi oleh emak-emak, umumnya adalah ibu-ibu rumah tangga, saat tiba di pasar regional terbesar Indonesia Timur, yakni Pasar Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Jalan Terong. Di tengah melakukan sidak dalam memastikan ketersediaan stok bahan pangan komoditi hasil pertanian di bulan Ramadan, di hadapan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ibu-ibu mengeluh menghilangnya minyak goreng curah di pasaran dan tingginya harga minyak goreng kemasan beberapa bulan terakhir. Menyikapi hal tersebut, Menteri Pertanian langsung mendatangi sejumlah pengecer minyak goreng curah. Syahrul menelpon pihak distributor minyak goreng curah di hadapan pengecer di Pasar Terong. Mentan juga melihat tumpukan jerigen minyak goreng curah terlihat kosong di kalangan pengecer karena menunggu pasokan. Mentan Syahrul Yassin Limpo juga berjanji akan membantu pihak pengecer serta distributor untuk melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Persoalannya ada di minyak goreng, tadi udah ketemu minyak goreng curah, alokasinya ke sini cukup besar. Sepertinya tidak terlalu lancar sampai di pasar. Tadi udah saya bilang, jadi tadi saya udah teleponan mempertemukan antara pengecer, kemudian distributor dan supplier besar yang ada. Dan kita baku telepon tadi, saya juga udah telepon dengan Menteri Perindustrian dan tentu Menteri Perdagangan bahwa ini kalau begitu ada barangnya, cuman mungkin harus diperlancar, diperdekat distribusinya. Jadi kira-kira begitulah. Ngomongin tentang minyak goreng, tadi sempat menelpon distributor minyak goreng. Seperti apa jawabannya? Dan langkah apa? Iya, jadi memang ini. Jadi pelan-pelan tentu antara mereka saling jaga. Ada barangnya tapi dipajang sedikit-sedikit. Saya tanya, kenapa sedikit sekali kok pasang? Ya ini kan strategi main-main kecil. Berarti ada permainan di kalangan pedagang juga, Pak, ya? Tidak, saya tidak anggap itu. Ini bagian dari tugas saya adalah sesuai perintah Bapak Presiden, banjirkan itu kalau perlu, kan gitu. Nah itu aku udah telepon tadi, kau udah dengar aku telepon. Dari Makassar, Andi dari Sungguh iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga yang didominasi lanjut usia begitu antusias mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan di kantor perbankan Bank Bukopin, Jalan Slamet Riyadi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan gula darah, pengecekan tekanan darah, kolesterol hingga asam urat. Seperti inilah antusias puluhan warga saat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Bank Bukopin di Jalan Slamet Riyadi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan kesehatan gratis sengaja diperuntukkan bagi para lansia yang umumnya pensiunan PNS untuk mempermudah mereka mengecek kesehatan setiap saat. Pemeriksaan kesehatan meliputi tes gula darah, tekanan darah, kolesterol, serta asam urat yang sangat rentan terjangkit virus COVID-19.
Seperti diketahui, virus COVID-19 umumnya menjangkit para lansia yang rentan dengan berbagai penyakit. Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, penyakit penyerta kerap menghantui para orang tua yang umumnya tidak lagi beraktivitas. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis ini diprioritaskan terhadap para pensiunan PNS yang dahulunya mengabdikan diri untuk pemerintah dan masyarakat Kota Makassar. Sejumlah warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini, apalagi di tengah situasi sulit seperti saat ini, di mana tes kesehatan sangat dibutuhkan oleh para warga yang rentan dengan penyakit. Melalui program Siap Sehat, hal serupa akan rutin dilakukan untuk mempermudah warga lanjut usia yang tidak lagi melakukan aktivitas berlebih, serta menjaga pola hidup sehat mereka. Pelayanan sangat bagus. Tadi periksa apa, Pak? Periksa gula darah, semua normal. Normal, Pak, ya? Normal semua ya. Berarti gimana dengan adanya pelayanan ini, Pak? Sangat terbantu atau seperti apa? Sangat terbantu. Kalau diperiksa di luar, Pak, ada memang tinggi harganya, Pak, ya? Saya biasa kalau periksa di luar kan di puskesmas. Iya, gratis. Oh, gratis juga ya? Gratis. Tapi lebih bagus lagi dengan sini, Pak, ya? Lebih bagus lagi. Ini kami dari KB Bukopin khususnya cabang Makassar melakukan kegiatan yang siap sehat, dan ini memang kegiatan Bank Bukopin sudah lama, kemudian karena terputus karena pandemi, dan sekarang ini kita lanjutkan kembali. Ya, pada intinya tujuan dari kegiatan ini sebenarnya memberikan pelayanan lebih lah kepada nasabah kami dan ungkapan terima kasih KB Bukopin untuk nasabahnya. Tapi kami berharap dengan adanya kegiatan ini pensiunan kita juga tetap sehat gitu ya, bisa berkumpul dengan keluarga, tetap bahagia di masa tuanya. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya aksi kejar-kejaran mewarnai penertiban Pak Oga yang dilakukan petugas gabungan akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan
bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penertiban Pak Oga yang dilakukan petugas gabungan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Mereka bahkan berontak dan berusaha melawan petugas saat akan diamankan. Penertiban Pak Oga, pengemis dan anak jalanan dilakukan lantaran banyaknya laporan warga yang resah dengan keberadaan mereka. Kejar-kejaran mewarnai penertiban Pak Oga yang dilakukan petugas gabungan di sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani dan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Mereka mencoba melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas gabungan hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Meski mencoba kabur, namun beberapa dari mereka berhasil diamankan oleh petugas. Usai diamankan, beberapa dari mereka terus memberontak dan berusaha melawan petugas. Dalam razia yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial berhasil menjaring puluhan Pak Ogah dan pengemis. Mereka pun langsung didata dan nantinya akan diserahkan ke masing-masing dinas terkait untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Penertiban Pak Ogah, pengemis dan anjal dilakukan mengingat banyaknya laporan warga yang resah dengan keberadaan mereka, terlebih menjelang bulan puasa. Tak hanya itu, beberapa dari Pak Ogah juga kerap melakukan pengerusakan terhadap pengendara warga akibat tidak diberi uang. Banyak keluhan masyarakat terkait ada jalanan, gelandangan pengemis, pengatur lalu lintas ilegal, sehingga hari ini kita sebelumnya kita sudah koordinasi dengan teman-teman dinas sosial, teman-teman dinas perhubungan. Jadi Satpol PP Makassar hari ini membantu melakukan penertiban juga. Misalnya wilayah yang belum kuasai Pak Oga selama ini, itu kemudian kita tertibkan orangnya, kemudian lokasinya juga kita amankan, yaitu dengan teman-teman dinas perhubungan langsung menguasai lokasi itu. Jadi setelah kita tertibkan, langsung dikuasai oleh teman-teman dinas perhubungan, kemudian kita tinggalkan lanjut ke tempat lain. Pak Kasat tadi sempat bawa kejar-kejar itu gimana? Sempat melawan mereka atau seperti apa tadi? Ya biasa lah itu kondisi lapangan begitu. Dari Makassar, Yol Yospin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. 1 kilogram narkotika jenis sabu-sabu disita jajaran kepolisian Resor Parepare dari tangan seorang penumpang kapal di kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. Barang haram tersebut hendak diedarkan di wilayah Kota Parepare, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Sidrap pada bulan puasa nantinya. Polisi mengamankan 2 orang masing-masing R dan I yang diduga terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg yang diamankan di kawasan Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Barang haram itu disita dari tangan seorang penumpang kapal berinisial R dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara, tujuan ke Pelabuhan Nusantara Parepare. Sedang I disebutkan sebagai penjemput barang haram tersebut saat tiba di Parepare. Untuk mengelabui petugas, sabu-sabu tersebut dibungkus menggunakan kemasan teh asal Malaysia. Dari keterangan polisi, keduanya diduga merupakan jaringan internasional asal Malaysia. Sementara angka 888 yang tertulis di kemasan sabu, polisi menduga angka tersebut merupakan sebuah kode dan kini masih dalam pendalaman polisi. Hasil pendalaman itu direncanakan juga di Parepare, salah satunya untuk dipasarkan. Kemudian juga di Sidrap juga, kemudian juga di Pindrang juga. Maksudnya tujuan pemesanannya kan seperti biasa Pak, ada tujuannya Sidrap atau Parepare Pak? Iya. Jadi kalau hasil pendalaman ini akan dibawa ke? Akan tadi 3 daerah tadi yang disebutkan. Ini akan dipecah, betul-betul akan dipasarkan. Maksudnya tujuan pemesanannya yang pesan siapa Pak? Apakah dari Parepare, Sidrap atau Pindrang? Parepare kan? Masih didalami. Tapi kalau kemarin sempat kami dalami sedikit, itu hasilnya sementara di 3 daerah itu. Ya. Nah ini tapi kami juga
akan kami dalami lagi bahwasanya ini sebetulnya apakah betul-betul ketiga daerah itu kepada siapa, ini masih didalami karena masih belum bicara. Barang haram itu diduga milik seorang yang berinisial S yang kini masih dalam pengejaran polisi. Kini penumpang R dan I ditahan di Mapolres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama iNews melaporkan. Pemirsa, vaksinasi massal dengan target 500 dosis vaksin 1, 2, dan booster digelar di Puskesmas Pangkajene di Kabupaten Sidrap. Pemerintah Kabupaten Sidrap bersama Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan menargetkan capaian 100% percepatan capaian vaksinasi. Ratusan masyarakat antusias mengikuti vaksinasi lantaran mendapatkan paket minyak goreng dan gula pasir yang langka di pasaran. Kegiatan vaksinasi di Aula Puskesmas Pangkajene, Kabupaten Sidrap ini menargetkan 500 dosis yang terdiri dari dosis pertama, kedua, serta vaksin booster. Tampak warga dari anak-anak hingga orang tua antusias mengikuti vaksinasi yang digelar Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Sulawesi Selatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Sidrap, Dinas Kesehatan Kabupaten, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Polres Sidrap, dan Kodim 1420 Sidrap. Anggota Badan Intelijen Negara Daerah yang bertugas di Kabupaten Sidrap mengatakan, kegiatan vaksinasi ini bertujuan agar terbentuk herd immunity di wilayah Kabupaten Sidrap, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Kegiatan ini merupakan langkah untuk akselerasi capaian vaksinasi di wilayah Kabupaten Sidrap. Dan kegiatan ini juga menyasar seluruh golongan, tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Harapannya agar ke depan immunity atau kekebalan kelompok dapat terbentuk di wilayah Kabupaten Sidrap, khususnya menjelang Ramadan. Kami harap semua kelompok dapat bersinergi agar pandemi ini segera berakhir, kita dapat kembali hidup normal, dan COVID segera endemi. Sementara itu, Kabid P2P Kabupaten Sidrap Ishak Kenre mengatakan mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengikuti vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi saat ini alhamdulillah untuk Kabupaten Sidrap itu sudah mencapai angka 85,5%. Kita terus mengupayakan peningkatan cakupan vaksinasi. Sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi kepada BINDA Sulawesi Selatan dengan kerjasama ini sehingga vaksinasi massal yang kita laksanakan di Aula Puskesmas Pangkajene ini insya Allah mudah-mudahan target bisa tercapai 500 orang. Masyarakat yang mengikuti vaksinasi juga mendapatkan bantuan gratis berupa minyak goreng dan gula pasir. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Down Syndrome International 2022 sekaligus dirangkaikan dengan sunatan massal bagi anak penyandang Down Syndrome di Rumah Sakit Sayang Rakyat. Untuk anak Down Syndrome perlu perlakuan khusus dalam melakukan hitan. Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Naomi Oktarina hadir pada kegiatan memperingati Hari Down Syndrome Internasional 2022 sekaligus dirangkaikan dengan sunatan massal bagi anak penyandang Down Syndrome di Rumah Sakit Sayang Rakyat Jumat 1 April 2022. Naomi mengatakan sunatan wajib bagi muslim khusus laki-laki sangat baik dari sisi kesehatan maupun agama. Sunatan ini dilakukan pada anak berusia 8 hingga 16 tahun. Kegiatan ini menjadi inspirasi kabupaten, kota, dan desa serta bermanfaat untuk orang banyak. Ternyata untuk anak-anak Down syndrome perlu perlakuan khusus dalam melakukan hitan ini. Tidak seperti anak-anak lainnya. Tapi kita ketahui bersama bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah, tidak ada produk gagal dari Allah. Semuanya adalah produk-produk yang sempurna dari Allah. Naomi juga mengingatkan sebagai orang tua atau lingkungan sekitar harus memberikan perawatan yang lebih tepat kepada anak yang berkebutuhan khusus.
Keterbatasan fisik tidak menutup kemungkinan mereka berhasil dalam kehidupan dan berprestasi, tergantung orang tua dan lingkungan dalam menstimulasi. Tidak kalah pentingnya adalah menghilangkan stigma negatif dan tidak membedakan anak-anak termasuk mereka anak yang Down syndrome. Sementara Direktur Rumah Sakit Sayang Rakyat Dr. Siti Hairia Buhari menyampaikan, RS Sayang Rakyat saat ini memiliki 2 fasilitas pelayanan kesehatan, yakni fasilitas gedung rehabilitasi narkoba dengan nama Rumah Sayang Anak Bangsa. Fasilitas ini merawat pasien yang tergantung obat-obatan terlarang atau narkoba, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari remaja hingga dewasa. Pelaksanaan sunat dilaksanakan 2 hari dan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Urologi Indonesia Cabang Sulawesi Selatan dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia Cabang Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Lutfi iNews melaporkan. Pemirsa, tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor monyet yang berkeliaran dan kerap meneror warga di perumahan Nusa Tamalan Rea Indah, Kota Makassar. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran petugas terlibat kejar-kejaran dengan seekor monyet dari atap ke kabel listrik. Monyet jenis Makaka maura ini diketahui sudah 1 bulan lebih berkeliaran dan kerap masuk ke pekarangan rumah warga. Proses evakuasi seekor monyet liar yang berkeliaran di perumahan Tamalan Rea Indah, Jalan Perintis, Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan oleh tim Animal Rescue Damkar Makassar berlangsung dramatis. Pasalnya, monyet tersebut terus berlari di atap atas rumah dan kabel listrik saat hendak diamankan petugas dan warga. Petugas yang membawa stik berjaring terus mengejar seekor monyet yang terus melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Monyet berjenis primata dengan nama Makaka maura tersebut baru bisa ditangkap karena terkena perangkap warga yang memancingnya dengan umpan telur ke dalam kandang ayam. Setelah 2 jam dilakukan proses pengejaran. Sebelumnya monyet tersebut telah meresahkan warga selama 1 bulan terakhir, di mana primata ini kerap kali masuk ke dalam pekarangan rumah dan mencuri telur ayam milik warga. Warga yang resah dan takut karena banyak anak-anak yang kerap bermain di sekitar perumahan pun meminta tim Animal Rescue Damkar Makassar untuk mengevakuasinya. Setelah berhasil dievakuasi, monyet Makaka maura tersebut akan diamankan ke Mako Damkar Makassar sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Selatan guna dilepas liarkan di habitatnya. Monyet ini sudah berkeliaran di RT saya ini, RT 1 RW 2 Kelurahan Kapasak Makassar, itu sudah sekitar 1 bulan. Jadi ini dulu monyet dibawa orang dari toli-toli sana. Ada titipan, tapi katanya orangnya yang titipan itu tidak mau ngambil, akhirnya dilepas. Berkeliaran di RT saya ini sudah sekitar 1 bulan. Karena warga kami resah, utamanya ibu-ibu, takut, ya saya akhirnya lapor ke Damkar supaya monyet ini diamankan daripada nanti mengganggu warga saya. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Saya Meisha Laurencia dan segera yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam maki tak pada salam. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana kelak sambut pagi
dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010.